Sahabat Mako Cakra Channel, berjumpa lagi dengan Mako Cakra. Kali ini kita dalam suasana Idul Fitri hari pertama di Kecamatan Purbolinggo. Sambil jalan-jalan seperti biasa, Mako Cakra ingin mengangkat tema yang berjudul Merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak aneh sih, tapi ya kadang yang aneh-aneh ini yang unik. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih adalah Subhanallah wabilhamdi, Subhanallahil azim. Kalau kita lihat artinya adalah Maha Suci Allah dan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Atau hadis-hadis lain seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, bagiku mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang mana artinya Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, Allah yang Maha Besar. Lebih aku cintai daripada tempat yang matahari terbit dan tenggelamnya di sana. Ini juga berdasarkan hadis riwayat Muslim. Masih banyak lagi hadis-hadis keutamaan takbir, tasmid dan tahmid, seperti hadis riwayat Muslim lainnya, alhamdulillah memenuhi mizan, dan subhanallah serta alhamdulillah keduanya memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Atau hadis riwayat Turmuzi bahwa Jabir radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ditanamkanlah baginya sebatang pohon kurma di surga. Atau hadis riwayat Turmuzi lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku bertemu dengan Ibrahim pada malam aku diangkat ke langit. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu dan beritahukan kepada mereka sesungguhnya surga itu di tanah yang bagus, airnya jernih, dan ia adalah tanah datar yang luas, yang tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu suatu dasar-dasar, makanya subhanallah kita semua hendaknya menggemuruhkan kalimat-kalimat agung itu dalam detak jantung kita, mengkristalkannya dalam relung hati kita, melantunkannya lewat bibir-bibir kita, memekarkannya dalam perilaku kita semua, dan menancapkannya dalam sujud panjang kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda juga melalui hadis riwayat Muslim, ucapan yang paling Allah sukai itu adalah 4, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada bahaya dari manapun kamu mulai. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada kita semua senantiasa berzikir kepadanya. Ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Itu yang difirmankan dalam
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Zikir kepada Allah adalah surga Allah yang ada di dunia. Indah dan penuh pesona, menakjubkan, menenteramkan. Di dalamnya ada bunga-bunga wangi yang bisa dihirup oleh jiwa. Maka barang siapa yang tidak pernah menginjakkan kakinya di surga Allah yang ada di dunia, dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga Allah yang ada di akhirat. Zikir adalah penolong yang melenyapkan kelelahan, keletihan jiwa, dan kehampaan nurani. Zikir adalah jalan pintas untuk meniti kebahagiaan dan merengkuh kemenangan. Zikir adalah balsem yang senantiasa memberikan kehangatan ruhani dan sekaligus memberikan kesembuhan jiwa. Dalam zikir, jiwa menjadi terasa dekat dengan Sang Maha Kasih, merasa teduh dalam naungan cintanya, hangat dalam dekapan kasihnya. Maka para ahli zikir akan merasa getaran ilahiyah yang mengalir dalam seluruh organ tubuhnya di saat zikir itu dilakukan. Zikir menyingkirkan awan ketakutan, menepiskan kegundahan, dan menghadirkan kebahagiaan serta rasa damai. Problema hidup akan ringan terasa, guncangan jiwa akan luluh sirna. Zikir adalah penerang, zikir adalah penenang, zikir adalah penyandar dan senjata ampuh pemusnah kesuntukan pikiran, pelenyap tumpukan duka lara. Orang yang berzikir kepada Allah akan senantiasa bersinar jiwanya, bercahaya tingkah lakunya. Ketenangan batin tersimpan dalam gema zikir yang bertalu-talu, dalam denting tahmid yang mendayu-dayu, dalam kalimat tauhid yang menggebu, dan dalam tasbih yang bergelora menghangatkan jiwa. Zikir itu makanan jiwa yang harus menjadi konsumsi rutin kesehatan kita. Tanpa jiwa, kita akan melemah, semangat kita akan mengendur, cita-cita kita hanya menjadi cita-cita yang pendek dan rendah. Ada kelezatan dalam zikir yang tidak dimiliki oleh amal-amal lainnya. Maka cicipilah dan rasakanlah. Zikir adalah penawar racun orang berdosa, sahabat setia orang yang terputus, harta simpanan orang-orang yang bertawakal, makanan orang-orang yang penuh yakin, hiasan orang-orang yang menyambungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, prinsipnya orang-orang yang memiliki makrifat, hamparan orang-orang yang mendekat, dan minuman segar orang-orang yang mencinta. Zikir adalah energi hidup seorang muslim dan turbin yang menggerakkan jiwa mereka. Maka kita ingat Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepada muridnya, yaitu Ibnul Qayyim, tentang zikir. Ini adalah makananku. Jika aku tidak makan, maka habislah kekuatanku. Bahkan Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada kita semua umat Rasulullah. Carilah kenikmatan itu dalam 3 perkara. 1 dalam sholat, 2 dalam zikir, 3 dalam membaca Al-Quran. Zikir adalah pembuka kelapangan dada kita. Dalam zikir terdapat makna makan sabar dan tawakal. Terkandung makna ridho dan menyerah hanya kepada untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa kita menjadi jernih dan pikiran kita pasti akan menjadi bersih. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah ke depan akan menjadi pasti.
Dalam firman Allah sendiri surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ada waktu untuk merayu Allah. Di saat malam menjelang fajar akan menjelang. Di saat manusia-manusia terlelap tidur, saat itu ucapan cinta kepada Sang Maha Pencipta dan Pencinta baiknya kita ungkapkan, karena cinta kita akan menarik cintanya, dan rayuan kita akan membangkitkan cinta serta kasihnya, kasih dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Terima kasih. Seperti biasa, semoga kita semua diberikan kebahagiaan, kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan. Untuk yang beragama Muslim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada sahabat semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera. Mako Cakra Channel, filosofi dan renungan.